Film ini berlatar jauh di masa depan. Di awal film, sebuah suara memberitahu kita tentang perang paling dahsyat yang pernah dihadapi umat manusia dalam sejarah, yang disebut Perang 60 Menit. Perang yang hanya berlangsung selama 60 menit tetapi menghancurkan kerak bumi menjadi ribuan keping, menyusun kembali benua-benua sebelumnya. Beberapa manusia yang tersisa membentuk kota-kota bergerak yang disebut kota traksi, yaitu kota-kota yang dapat bergerak di atas roda saat dibutuhkan. Karena beberapa kota seperti itu didirikan, sebuah sistem yang disebut Darwinisme kota madya muncul. Sesuai dengan Darwinisme, kota-kota yang lebih besar, yang disebut predator, dapat memburu kota-kota yang lebih kecil dan mengambil alih sumber daya mereka untuk bertahan hidup. Di awal film, seorang gadis menyembunyikan wajahnya di bawah syal dan menghadap ke pegunungan menggunakan teleskopnya. Dia melihat kota besar London mendekati jalannya dan berlari kembali ke kotanya, yang disebut Salzhaken. Salzhaken sedang diserang oleh predator yang lebih besar, yaitu kota London. Ketika para pejabat mengetahui tentang London yang mendekati mereka, semua orang di kota mulai bekerja. Mesin menyala, dan dalam hitungan detik, kota itu mengubah dirinya menjadi kendaraan yang siap berangkat. London mendekati Salzhaken saat ia mencoba melarikan diri. Di London, banyak warga sipil menikmati menonton pengejaran itu, dan mereka bersorak agar kota mereka menang. Wali kota London, Magnus Krom, memerintahkan operator tentang tindakan apa yang harus diambil. Orang-orang dari Salzhaken mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, tetapi akhirnya tertangkap di bawah perintah Krom. Kota itu kemudian ditelan ke dalam kota predator. Di dalam London, kita melihat berbagai infrastruktur. Ada museum di mana patung-patung minion dipuji sebagai dewa Amerika. Terungkap bahwa orang-orang menafsirkan akibat dari perang 60 menit sesuka mereka. Tom Nadsworthy adalah seorang sejarawan magang kelas bawah di London. Dia bekerja di Museum London. Hari itu, Catherine Valentine, putri wakil wali kota Thaddeus Valentine, menunggu Tom untuk pelajaran sejarah. Tom terlambat membantu Catherine, tetapi, tidak seperti elit lainnya, dia ramah dan baik padanya. Keduanya berjalan di sekitar museum, melihat hal-hal bersejarah seperti telepon pintar dan komputer. Ketika Catherine menunjukkan minat pada perang 60 detik, Tom menunjukkan padanya video perang yang dapat dia ambil dari hard drive lama. Tom menjelaskan bahwa senjata energi kuantum yang disebut Medusa digunakan dalam perang dan menjadi alasan bumi hancur berkeping-keping. Dia kemudian mengungkapkan bahwa museum memiliki beberapa teks senjata, tetapi potongan-potongan dari mereka sering hilang. Karena seniornya tidak menanggapi kekhawatirannya tentang teknologi yang hilang, dia telah menyimpan senjata-senjata itu di lokernya sendiri agar tidak dicuri. Di luar ruangan, senior Tom, Herbert, menguping pembicaraan mereka. Dia menurunkan Tom ke tingkat yang lebih rendah di kota, tetapi Catherine menemaninya. Sementara itu, orang-orang dari Salzhaken diperintahkan untuk mengungsi dari kota mereka, yang akan dihancurkan. Mereka diberitahu untuk membawa barang-barang mereka bersama mereka dan dilarang membawa senjata apapun. Namun, gadis dengan syal berhasil menyelundupkan pisau. Tom dan Catherine datang ke zona terendah, tempat orang-orang Salzhaken sedang diperiksa. Tugas mereka adalah mengumpulkan elektronik baru yang dimiliki Salzhaken. Tom terpesona melihat pemanggang roti, yang paling canggih saat itu. Wakil wali kota sekaligus ayah Catherine, Valentine, memuji Tom karena mengetahui banyak tentang teknologi. Saat mereka berbicara, seorang pekerja membawa perangkat teknologi lama yang berbahaya, yang digunakan dalam senjata nuklir, dan memberikannya kepada Valentine. Cara Valentine berbicara tentang senjata itu membuat Tom gelisah. Sementara itu, gadis dengan syal mendekati Valentine saat dia berbicara dengan orang-orang. Gadis itu menusuknya sambil berkata, "Ini untuk ibuku, Pandora." Valentine terkejut mendengar nama itu. Sebelum gadis itu dapat melakukan serangan lain, Tom menghentikannya dan mengejarnya saat dia melarikan diri. Keduanya berakhir di kota Salzhaken, yang kini sedang dihancurkan. Mereka entah bagaimana berhasil melewati pembongkar dan masuk ke saluran pembuangan sampah. Gadis itu jatuh ke saluran pembuangan tetapi ditangkap oleh Tom, yang penasaran melihat bekas luka buruk di wajahnya. Dia mengatakan bahwa namanya adalah Hester dan bahwa Valentine membunuh ibunya, tepat sebelum melepaskan tangannya. Hester kemudian jatuh ke saluran pembuangan, sebelum Valentine tiba di tempat itu. Tom bertanya kepada Valentine tentang Pandora dan menatapnya dengan curiga. Akhirnya, Valentine mendorong Tom ke saluran pembuangan sampah menyusul Hester, lalu bertindak tidak bersalah ketika Catherine datang. Kemudian Catherine dan Valentine berada di kamarnya ketika dia bertanya kepadanya tentang Pandora. Dia mengabaikan pertanyaannya tetapi Catherine yakin dia menyembunyikan sesuatu darinya. Sementara itu Tom jatuh pingsan di lokasi yang tidak diketahui, dan Hester merampok uangnya. Ketika dia bangun dia meninggalkannya tetapi Tom mengikutinya. Dia marah pada Tom karena merusak rencana yang telah dia kerjakan selama 6 bulan terakhir. Tom meminta dia untuk membantunya kembali ke London karena itu adalah rumahnya. Tetapi Hester mengabaikannya dan terus berjalan kembali. Di London, wali kota sangat marah pada Valentine karena membawa mereka ke Eropa, sehingga mereka kehabisan makanan dan air. Valentine mengemukakan proyek energinya dan mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya hal yang dapat membantu London, tetapi wali kota skeptis terhadap rencananya. Di malam hari,
Hester dan Tom sedang beristirahat ketika mereka diserang oleh beberapa pemulung dari selatan. Pasangan tua dengan kendaraan darat mereka datang membantu dan menyelamatkan mereka dari pemulung. Mereka bahkan memberi keduanya ruang kecil untuk beristirahat. Hester terluka saat mencoba menyelamatkan Tom dari pemulung sebelumnya. Dia mengobati lukanya sampai batas tertentu dan berbaring. Beberapa saat kemudian, dia memberitahu Tom bahwa ibunya, Pandora Shaw, adalah seorang arkeolog yang suka menggali teknologi masa lalu yang terkubur. Pandora bekerja erat dengan Valentine, yang selalu terpesona oleh temuannya. Sampai suatu hari, Pandora menggali sesuatu yang diinginkan Valentine, dan dia tidak ingin Pandora memilikinya. Hari itu, Valentine membunuh Pandora dan mengiris wajah Hester. Setetes air mata mengalir di pipinya saat dia selesai menceritakan kisahnya. Sementara itu, kembali di London, Valentine mengunjungi Katedral Saint Paul yang telah digunakan kembali, tempat dia diam-diam mengembangkan senjata nuklir Medusa. Teknologi bersejarah yang telah hilang dari museum dicuri oleh Valentine untuk tujuan ini. Dia menyadari bahwa kota-kota kecil yang biasanya diburu mulai menghilang. Segera, London tidak akan memiliki makanan dan sumber daya. Maka, dia ingin menyerang kerajaan Shankuo, kota yang tidak bergerak dan memiliki semua sumber daya yang dibutuhkan London selama ratusan tahun. Namun, Shankuo dilindungi dengan kuat oleh dinding perisai. Valentine ingin menyelesaikan Medusa untuk menghancurkannya dan mengambil alih kota tersebut. Tak lama setelah itu, Valentine mendengar berita tentang cyborg yang ditemukan di laut oleh sebuah kota kecil. Dia mengunjungi makhluk itu ketika salah satu temannya mengatakan kepadanya bahwa makhluk tersebut bisa berguna untuk membunuh Hester. Makhluk itu ditangkap dalam sebuah kasus dan memberitahu Valentine bahwa Hester telah mengingkari janji yang dia buat padanya. Karena itu, dia ingin membunuhnya. Mendengar hal ini, Valentine membiarkan makhluk itu pergi. Sementara itu, Catherine mengunjungi teman Tom, Beavis, untuk menanyakan apa yang disembunyikan ayahnya darinya. Beavis tahu bahwa Valentine mendorong Tom ke saluran pembuangan sampah. Catherine hampir tidak mempercayainya sampai Beavis mengatakan bahwa ayahnya juga menjalankan proyek rahasia. Sebagai imbalan atas informasi tersebut, dia menawarkan untuk menunjukkan teknologi bersejarah yang telah ditunjukkan Tom padanya. Di tempat lain, Hester masih tertidur di atas kendaraan pasangan tua itu. Tom membangunkannya dan dia mengatakan bahwa kendaraan itu telah berbelok ke selatan, sehingga pasangan itu telah berbohong kepada mereka. Tom menemukan jalan keluar di bawah lantai, tetapi Hester tidak dapat melompat karena lukanya. Tom menolak untuk pergi meninggalkan dia, dan akhirnya, keduanya tertangkap. Mereka kemudian disandera dan dijual sebagai budak di sebuah kota. Hester hampir dibeli oleh seorang pria ketika tiba-tiba seorang gadis yang menonjol dari kerumunan mengklaim Hester untuk membelinya. Juru lelang mengenali gadis itu sebagai penjahat yang dicari dan anggota Liga Antitraksi, Anna Fang. Anna membunuh juru lelang dalam satu tembakan dan meminta Tom serta Hester untuk melarikan diri. Namun, sebelum mereka dapat pergi jauh, cyborg yang ingin membunuh Hester muncul. Hester mengenalinya sebagai Shrike. Shrike mendekati keduanya saat mereka berusaha melarikan diri darinya. Dia hampir menangkap mereka, tetapi mereka diselamatkan oleh Anna lagi. Anna kemudian menerbangkan mereka dengan pesawat udaranya dan memberitahu Hester bahwa dia mirip dengan ibunya. Merasakan keingintahuan keduanya, Hester akhirnya mengungkapkan bagaimana dia mengenal Shrike. Ternyata, dia telah menemukannya setelah Valentine membunuh Pandora, dan sejak itu, Shrike menjadi orang tuanya. Shrike membesarkan Hester dan membantunya bertahan hidup di dunia. Dia adalah satu-satunya cyborg yang tersisa setelah yang lain terbunuh. Suatu hari, Shrike muak melihat Hester selalu sedih. Dia membuat rangka luar dengan tujuan mengubahnya menjadi cyborg juga. Hester berjanji padanya bahwa dia akan meneruskan rencananya. Namun, setelah mengetahui keberadaan Valentine tepat setelah itu, dia melarikan diri. Shrike kemudian mengikutinya untuk membunuhnya karena melanggar janji. Tom tertegun mendengar cerita itu. Keduanya kemudian dibawa ke kota udara yang disebut Surga Udara, tempat mereka bertemu anggota lain dari Liga Antitraksi. Mereka telah mengetahui aktivitas Valentine yang mencurigakan dan yakin bahwa itu ada hubungannya dengan Pandora. Maka, mereka merekrut Hester untuk mencari tahu lebih banyak tentang rencana Valentine. Hester memberitahu mereka tentang sebuah kotak yang menjadi alasan Valentine membunuh ibunya. Saat mereka berbicara tentang kotak itu, Tom teringat ketika seorang pekerja menyerahkan Valentine beberapa teknologi lama yang digunakan dalam perang 60 detik. Dia akhirnya menyadari bahwa Valentine berencana untuk memulai kembali Medusa, senjata yang menghancurkan bumi berabad-abad sebelumnya. Tom memberitahu semua orang bahwa kotak itu adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengaktifkan senjata energi kuantum Medusa. Satu-satunya cara untuk menghentikan senjata itu adalah dengan crash drive, jenis kunci yang dapat mengacaukan urutan tembakan Medusa. Sementara itu, atasan Tom, Herbert, memberitahu Valentine tentang teknologi lama yang disembunyikan Tom. Valentine segera mengirim anak buahnya untuk mengambil perangkat itu. Di saat yang sama, Catherine juga membawa Beavis ke museum. Namun, mereka mendapati bahwa perangkat tersebut telah dicuri. Pengawas museum menunjukkan kepada mereka jalan rahasia ke Katedral Saint Paul, agar keduanya bisa melihat proyek Valentine sendiri.
Mereka berjalan ke atas gereja, di mana mereka melihat mesin besar yang disebut Valentine sebagai Medusa. Mesin itu akhirnya selesai dan siap digunakan untuk menyerang. Mereka bersembunyi di balik tembok dan mendengarkan Valentine berbicara tentang menyerang Shan Kuo. Saat itu, wali kota London memasuki gereja dan memerintahkan para penjaga untuk menangkap Valentine karena melakukan eksperimen yang melanggar hukum. Namun, para penjaga tetap di tempat, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bekerja untuk Valentine. Akhirnya, Valentine membunuh wali kota, sementara Catherine yang ketakutan melarikan diri. Di Haven, tiba-tiba lampu padam, dan Shrike datang mencari Hester. Kekacauan terjadi saat seluruh kota terbakar. Tom dan Hester berusaha melarikan diri dari Shrike, tetapi dia bertarung dengan anggota Liga Antitraksi dan segera mengejar mereka lagi. Dia hampir membunuh Tom ketika Hester memohon padanya untuk tidak melakukannya. Melihat Hester menangis, Shrike menyadari bahwa dia akhirnya menemukan seseorang yang dia cintai dan tidak lagi tidak bahagia. Itu berarti dia tidak harus mengubahnya menjadi cyborg. Shrike, yang terluka parah, menyerahkan kalung Pandora yang sebelumnya diberikan kepada Hester, lalu mati. Hester, Tom, dan anggota Liga Antitraksi kemudian menuju kota Shan Kuo. Mereka bertemu Gubernur Shan Kuo, Jian, dan memberitahunya tentang rencana Valentine. Anna menyarankan agar mereka membantu meluncurkan armada antitraksi terhadap London. Sebab, jika mereka menunggu London menyerang lebih dulu, peluang Shan Kuo untuk bertahan hidup akan semakin kecil. Kuan memerintahkan para penjaga untuk menyerang London sebelum kota itu menyerang mereka. Tom membalas dengan mengatakan bahwa warga London yang tidak bersalah tidak boleh dihukum karena kesalahan Valentine. Kuan mengklaim bahwa jika ada cara lain untuk mempertahankan kotanya, dia akan melakukannya. Kemudian, semua orang mulai bersiap untuk pertempuran. Saat Tom berjalan pergi, Hester kesal, sementara anggota Liga Antitraksi, Satya, berdoa. Saat itu, Hester memperhatikan bahwa kalung yang diberikan ibunya padanya memiliki crash drive di dalamnya. Dia dan Tom dengan cepat berlari ke Anna untuk memberitahunya tentang penemuan itu. Namun, saat itu juga Valentine meluncurkan serangan pertama ke dinding perisai dan menghancurkannya sebagian. Kota Shan Kuo menjadi kacau, dan orang-orang terdorong akibat kekuatan yang diciptakan oleh ledakan tersebut. Segera setelah serangan pertama, Valentine memerintahkan pengisian ulang sistem untuk meluncurkan serangan kedua. Namun, pengisian ulang itu membutuhkan waktu. Setelah mendapatkan crash drive, Anna dan anggota Liga Antitraksi, bersama Hester dan Tom, naik ke pesawat masing-masing dan terbang menuju London. Pertempuran udara yang intens terjadi di antara kedua kota. Banyak anggota Liga Antitraksi terbunuh dalam pertempuran, tetapi Anna, Tom, dan Hester berhasil terbang tanpa cedera. Anna berhasil melayangkan pesawatnya di atas London, memungkinkan Hester untuk masuk sambil membawa crash drive bersamanya. Beberapa saat kemudian, dia meminta Tom menangani pesawat dan ikut sampai ke London. Hester lalu menyerang Valentine secara langsung untuk mengalihkan perhatiannya, sehingga dia dapat menggunakan crash drive untuk mengesampingkan sistem. Kini, hanya tersisa 60 detik sebelum rudal diluncurkan, tetapi Hester berhasil menghentikannya dalam detik-detik terakhir. Valentine menatap Hester, dan ketika Anna memintanya untuk melarikan diri, Valentine malah mendorongnya dari peron, membunuhnya. Valentine akhirnya menghadapi putrinya, Catherine, di luar dan meminta dia ikut dengannya ke tempat yang aman. Catherine menolaknya, mengecamnya karena membunuh begitu banyak orang demi kekuasaan, lalu berlari ke dalam. Di ruang kontrol London, anak buah Valentine membunuh semua operator. Marah karena rencananya yang pertama gagal, Valentine memutuskan untuk menabrakkan seluruh London ke dinding perisai untuk menghancurkannya. Catherine mencoba menarik rem, tetapi sistem telah rusak. Dia memberitahu Tom tentang situasi itu melalui radio. Tom kemudian meminta Catherine untuk membuka gerbang mesin. Dia terbang ke dalam sistem mesin dengan pesawatnya dan menghancurkan mesin dengan meluncurkan rudal, berharap itu bisa menghentikan London sebelum bertabrakan dengan dinding. Di saat yang sama, Valentine naik ke pesawat untuk lepas landas dan menghindari tabrakan itu. Namun, Hester menghadapi pria itu dan mengarahkan senjatanya padanya. Mereka berkelahi, dan Hester tiba-tiba mengingat ibunya berselingkuh dengan Valentine. Pikiran itu mengalihkan perhatiannya, dan Valentine menang. Akhirnya, Hester berhasil membebaskan diri dan kabur ke pesawat Tom. Tom, yang sudah aman, meluncurkan rudal ke pesawat Valentine, akhirnya membunuhnya. London berhenti beberapa detik sebelum menabrak tembok, dan semua penduduk keluar. Mereka berjalan menuju Shan Kuo dengan harapan memulai hidup baru. Film berakhir saat Tom dan Hester berpelukan, berjanji untuk menjelajahi dunia bersama. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe ya.